Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setia-Nya besar atas kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang maha baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan atas pimpinan, penyertaan, perlindungan serta pemeliharaan-Mu terhadap kami sepanjang hari yang telah kami lalui, hingga pada malam hari ini kami beribadah, kami rindu untuk beribadah kepadamu. Ya Bapa, biarlah Engkau yang memimpin ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah segala yang terjadi hanyalah untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sucikan layakkanlah kami di hadapan-Mu yang maha kudus. Hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tiba saatnya kita akan bermazmur. Mazmur kita pada malam hari ini terambil dari Mazmur 131 ayat 1 sampai dengan 3. Mazmur 131 ayat 1 sampai dengan 3. Nyanyian Ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong, aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya, ya seperti anak disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami boleh hadir bersama-sama
pada malam hari ini untuk berbakti dan memuliakan Engkau melalui ibadah keluarga. Firman-Mu tersedia di hadapan kami, Tuhan, hendak kami baca dan kami renungkan di dalam kehidupan beriman kami kepada-Mu. Karena itu curahkan kuasa Roh-Mu yang kudus ke tengah-tengah persekutuan kami, mampukan kami memahami firman-Mu, Tuhan. Dan biarlah firman-Mu itu boleh membangun iman percaya kami kepada-Mu. Awal pertengahan hingga akhirnya ibadah kami dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan. Kami serahkan kiranya jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan kita baca dari kitab 2 Tawarik ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. 2 Tawarik 18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 yang menyatakan demikian. Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Beberapa tahun kemudian pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Ahab menyembelih banyak kambing domba dan lembu sapi untuk dia dan rombongannya, dan mengajaknya untuk menyerang Ramot Gilead. Berkatalah Ahab, raja Israel, kepada Yosafat, raja Yehuda, maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku? Jawabnya kepadanya, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku, aku akan bersama-sama engkau di dalam perang. Tetapi Yosafat berkata kepada raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Lalu raja Israel mengumpulkan para nabi, 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah, Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk? Jawab raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan selalu malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Kemudian raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, jemputlah Mika bin Yimlan dengan segera. Sementara raja Israel dan Yosafat, raja Yehuda, duduk masing-masing di atas takhtanya dengan pakaian kebesaran di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria, sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Maka Sedekia bin Kenaana membuat tanduk-tanduk besi, lalu berkata, beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Juga semua nabi itu bernubuat demikian, katanya, majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita, dan yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan lalu melakukan di dalam kehidupan berimannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu, dipersilakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Ibadah kita saat ini adalah ibadah keluarga. Kita sudah membaca firman Tuhan untuk kita renungkan dalam kehidupan beriman kita. Melalui bacaan kita 2 Tawarik 18 ayat 1 sampai 11 menjelaskan kepada kita tentang dua raja yang memiliki hubungan baik lewat ikatan besan. Besan ya anak dengan anak barangkali yang kawinnya. Jadi besanan dia. Dalam pertemuan dalam suatu saat, Yosafat Raja Yehuda ini datang ke tempat besannya, yaitu Ahab di Samaria. Kalau kita melihat di dalam ayat 1, dikatakan di sana bahwa ketika Yosafat kaya dan terhormat, ia menjadi besan Ahab. Nah, suatu ketika Yosafat ini berkunjung ke tempat besannya di Samaria, yaitu Raja Israel Utara, Ahab. Kedatangan Yosafat ke tempat besannya ini disambut dengan meriah oleh Ahab, Raja Israel Utara. Dikatakan di dalam ayatnya yang kedua, memotong kambing domba, lembu, dan sapi sangat banyak untuk menyambut kehadiran Yosafat, Raja Yehuda. Lanjut, dalam pertemuan itu, Ahab, Raja Yehuda, Ahab, Raja Israel Utara ini mengajak Yosafat untuk bersama-sama dengan Ahab maju memerangi Ramot Gilead. Ramot Gilead ini adalah sebuah kota yang terletak di Israel Utara, namun sudah dikuasai oleh Aram, jatuh ke tangan Aram. Nah, ini yang mau direbut kembali oleh kerajaan Ahab, yaitu kerajaan Israel Utara. Namun dia mengajak besannya, yaitu Yosafat. Yosafat menyetujui permintaan daripada Ahab ini. Sebagaimana dikatakan di dalam ayatnya yang ketiga bacaan kita, berkatalah Ahab Raja Israel kepada Yosafat Raja Yehuda, maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku? Jawabnya kepadanya, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku, aku akan bersama-sama engkau di dalam perang. Nah, ini barangkali sudah cukup jelas penjelasan dari konteks bacaan kita pada saat ini. Lalu hal-hal apa yang bisa menjadi acuan iman percaya kita kepada Tuhan pada saat sekarang ini? Dari keseluruhan bacaan kita ini, mungkin kita bisa menarik dua hal yang dapat kita jadikan acuan di dalam kehidupan beriman kita pada saat sekarang ini. Yang pertama adalah kebersamaan. Kebersamaan dalam bacaan kita ini dari kedua raja ini sangat nampak jelas.
Kebersamaan ini dijelaskan di dalam ayatnya yang ketiga. Berkatalah Ahab raja Israel kepada Yosafat raja Yehuda, maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku? Jawabnya kepadanya, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku. Aku akan bersama-sama engkau di dalam perang. Ini sangat jelas sekali bahwa ada kebersamaan dari kedua raja ini dijalin dengan baik di dalam maju untuk menghadapi peperangan. Nah, kalau dibawa dalam kehidupan kita pada saat sekarang ini, kebersamaan ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Dimulai dari keluarga kita. Di dalam keluarga kita kalau tidak ada kebersamaan, mungkin sangat sulit mendapatkan suatu perjalanan kehidupan yang baik. Contoh misalkan antara suami dan istri, kalau tidak ada kata mufakat, kalau tidak ada kebersamaan, maka yang akan terjadi kemungkinan katakanlah pertengkaran akan terjadi. Antara orang tua dan anak-anak kalau tidak ada kebersamaan, anak-anak mau menjalani kehidupannya semaunya. Dan anak-anak adalah merupakan tanggung jawab kita di dalam keluarga untuk mengarahkannya ke jalan yang benar seturut dengan kehendak Tuhan. Kebersamaan yang paling penting di dalam kehidupan kita adalah kebersamaan di dalam berjemaat. Di dalam kebersamaan ini senantiasa diharapkan jadi dan terjalin di dalam persekutuan kita, baik di dalam berpelkat maupun di dalam berjemaat. Oleh karena itu, marilah kita semua sebagai keluarga senantiasa menjalin kebersamaan. Perbedaan pendapat boleh terjadi, tetapi perbedaan pendapat ini jangan sampai membawa suatu perpecahan di dalam kebersamaan. Kita akan melihat selanjutnya adalah perbedaan pandangan. Di dalam bacaan ini juga sangat nyata sekali perbedaan pandangan antara Ahab dan Yosafat. Perbedaan tersebut adalah Ahab mengandalkan kekuatan dan kemampuan manusia. Contohnya adalah di dalam ayat yang ketiga kembali, yaitu Ahab mengajak Yosafat untuk bekerja sama di dalam memerangi kota Ramot Gilead. Kenapa terjadi hal demikian? Itu berarti bahwa Ahab meragukan kemampuannya untuk maju berperang tanpa dukungan orang lain. Itu membuktikan bahwa Ahab sangat mengandalkan kekuatan manusia. Dan itulah orang-orang yang mengandalkan manusia itu senantiasa mengatur strategi dalam menghadapi persoalan. Selalu dipersiapkan ini dan itu di dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada. Berbeda dengan pandangan Yosafat. Pandangan Yosafat di sini di dalam bacaan kita, dia mengandalkan Tuhan. Yosafat mengandalkan Tuhan. Bukti daripada Yosafat mengandalkan Tuhan itu ada di dalam ayatnya yang keempat bacaan kita.
dikatakan, tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, "Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan." Artinya bahwa Yosafat ini sekalipun dia memiliki suatu kekuatan, khususnya bala tentara perangnya cukup memadai, karena kalau kita baca di dalam pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-14 sampai 19, di sana tercatat akan bala tentara daripada Yosafat ini, dan kalau di total berjumlah 780.000, melebihi dari pasukan-pasukan bala tentara Daud. Sesungguhnya kalau Yosafat mengandalkan akan manusia, kekuatan manusia, dia tidak akan berkata apa-apa lagi, "Ayo kita maju." Tetapi terbukti bahwa Yosafat ini mengandalkan Tuhan, sehingga dia mau mempertanyakan kehendak Tuhan. Dan setelah dikumpulkan para nabi, nabi yang ada dikumpulkan 400 orang di luar Mika, semuanya itu adalah meramalkan yang salah terhadap Ahab. Karena Ahab mengandalkan manusia. Namun nabi-nabi yang ada di kerajaannya Ahab ini sudah tidak bisa berkutik apa-apa karena didikte oleh Ahab. Hanya seorang diri Mika yang mampu berkata yang sebenarnya. Oleh karena itu Ahab kurang senang sama dia, karena dia merasa bahwa dia selalu diramalkan malapetaka oleh Nabi Mika. Dan apa yang diramalkan oleh Nabi Mika dalam bacaan ini itu adalah benar. Karena ketika mereka maju berperang, Yosafat berpijak di atas kehendak Tuhan, karena dia selalu menanyakan firman Tuhan dan dia berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, sedangkan Ahab mengandalkan kekuatan manusia. Dan pada akhirnya ketika mereka maju memerangi Ramot Gilead, itu yang terjadi adalah Ahab, raja Israel Utara ini gugur dalam perang, sedangkan Yosafat kembali dengan selamat. Di dalam kehidupan kita hanya itu yang mau ditekankan kepada kita, bahwa mari kita senantiasa berjalan untuk mengandalkan Tuhan. Di dalam kehidupan kita banyak hal-hal yang senantiasa kita hadapi untuk kita perangi. Oleh karena itu, marilah dengan hati yang tulus dan ikhlas melalui bacaan kita ini, kita berpatokan pada kehidupan seorang Raja Yosafat, senantiasa berpijak di dalam kehendak Tuhan dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup. Karena tidak tertutup kemungkinan bahwa kita hanya mendapatkan yang terbaik ketika kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ketika kita mau menjalani kehidupan ini seperti Ahab, mengandalkan kekuatan kita, maka yakin dan percaya bahwa kita akan menemukan kegagalan-kegagalan. Dalam bacaan kita pada saat ini diberi judul oleh Sinode lewat SBU, "Jangan andalkan kekuatanmu." Dalam kalimat ini artinya bahwa kita diarahkan dan kita dituntun untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita mengandalkan
kekuatan kita, maka kita akan menjumpai kegagalan. Di dalam kehidupan ini, khususnya di dalam kita hidup berjemaat, pada saat-saat sekarang ini kita tengah menjalani minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus. Di dalam menghadapi minggu sengsara Tuhan Yesus, kita senantiasa diharapkan untuk mengandalkan Tuhan. Sehingga kalau Tuhan menuntun kita, penderitaan dan kematian oleh Yesus Kristus, tentu kita akan mengatakan bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam dunia ini banyak orang yang merasa dan meyakini bahwa penderitaan dan kematian Yesus Kristus di kayu salib adalah sebuah kekalahan. Tetapi hal ini tidak benar bagi kita sebagai orang percaya. Tetapi penderitaan dan kematian Yesus Kristus di kayu salib itu adalah kehendak Tuhan, dan bagi kita umat percaya itu adalah suatu kemenangan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan bagi kita saat ini, kiranya dapat membawa kita kepada kehidupan yang mengandalkan Tuhan, dan sekalipun kita hidup memiliki pandangan yang berbeda, tapi jangan sampai pandangan yang berbeda itu membuat kita bercerai-berai di dalam kebersamaan. Karena kedua konteks inilah yang muncul di dalam bacaan kita, yaitu Ahab dan Yosafat berbeda pandangan, tetapi dia tetap maju berperang dalam satu kesatuan kebersamaan. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta
Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami mengangkat syukur kehadirat-Mu ya Allah Bapa kami. Karena kasih dan penyertaan-Mu Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Sejenak saat yang indah Tuhan berikan pada kami, di dalamnya kami boleh mendengarkan berita firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu pada saat ini. Mungkin banyak salah dan kurang sempurna, namun demikian kami yakin dan percaya bahwa di dalam Dikau Tuhan ada kesempurnaan. Karena itu kami mohon kepadamu Tuhan, kuasai segenap umat yang mendengarkan firman ini dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, mampukan mereka untuk mengurai yang lebih jelas di dalam kehidupan berimannya kepadamu. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau sepanjang ibadah ini Tuhan menyertai kami. Bapa di sorga, melalui syafaat ini Tuhan, kami mau berdoa kepadamu akan pemerintah kami, bahkan seluruh rakyat di Indonesia dalam menghadapi krisis yang disebabkan oleh COVID-19. Biarlah Tuhan memampukan pemerintah kami, bahkan kami sendiri untuk mengatasi krisis ini. Dan biarlah di dalam kehidupan kami, kuasa kasih-Mu Tuhan dan penyertaan-Mu senantiasa nyata untuk memberkati hidup kami di dalam sepanjang kehidupan kami. Kami juga mau berdoa kepada-Mu Tuhan akan segala para medis. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan agar boleh menangani akan saudara-saudari terkasih kami yang terpapar COVID-19. Dan biarlah di dalam perawatannya Tuhan, Engkau menyatakan kuasa kasih-Mu untuk menyembuhkan saudara-saudari terkasih kami di dalam terpaparnya COVID. Allah Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa kepadamu akan segenap presbiter, khususnya di jemaat kami, jemaat Patmos. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai kami, memampukan kami untuk melaksanakan tugas pelayanan, khususnya di dalam ber-GPIB Jemaat Patmos. Dan biarlah pelayanan boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu dan boleh membawa hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Allah Bapa dalam surga, kami mau berdoa kepadamu akan segala warga jemaat kami, jemaat Patmos yang saat ini sedang sakit. Khususnya bagi saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Biarlah Tuhan senantiasa mendampingi semua saudara-saudara kami yang ada di dalam penderitaan sakit penyakit. Dan biarlah Tuhan boleh memberkati obat-obat yang digunakan, agar melalui itu pertolongan Tuhan sampai ke saudara-saudara kami untuk menyembuhkan dari penyakit yang diderita. Bagi segenap keluarga yang merawat, biarlah Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan agar bisa melayani saudara-saudara kami yang sakit dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau berdoa kepadamu Tuhan akan segenap warga jemaat kami yang lanjut usia. Biarlah Tuhan senantiasa mendampingi orang tua kami tersebut di dalam menjalani masa tuanya. Agar di dalamnya itu biarlah senantiasa imannya berkobar karena Tuhan mendampingi mereka, dan biarlah boleh meyakini dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Gembala kami yang agung. Bapa di sorga, sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing.
Biarlah Tuhan mau menuntun kami agar kami boleh tiba dengan segala selamat ke tempat kami berkumpul dengan keluarga. Pelayanan ini akan dilanjutkan sebentar, biarlah Tuhan memberkati agar boleh berjalan dengan baik. Bapa di sorga, inilah doa yang kami bawa kepadamu, yang kami perlaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengan nas Alkitab yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati persembahan saudara. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahan pusaka pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Beri persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Amin. Jemaat, mari berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukan firman Tuhan yang telah kamu dengar.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya. Amin. Salam damai